Sempat terjadi letusan sekunder Gunung Semeru. Kondisi di sekitar jembatan Geladak Perak, Lumajang, Jawa Timur dipenuhi material lahar dan abu vulkanik. Pohon-pohon di pinggiran sungai juga terlihat mati akibat terkena material vulkanik. Sempat terjadi letusan sekunder Gunung Semeru. Kondisi di sekitar jembatan Geladak Perak, Lumajang, Jawa Timur dipenuhi material lahar dan abu vulkanik. Dari rekaman drone BNPB, sejumlah petugas masih berjaga di sekitar jembatan Geladak Perak. Material vulkanik membuat jalan di sekitar jembatan sangat licin dan berbahaya. Kendaraan yang melintas di atas jembatan harus bergerak perlahan. Ketebalan abu vulkanik mencapai 5 cm di sepanjang jalan. Kepulan asap putih juga masih terlihat di daerah aliran sungai di sekitar jembatan Geladak Perak. Selain itu, pohon-pohon di pinggir sungai juga terlihat mati akibat terkena material vulkanik. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Bangkai seekor macan ditemukan warga tertimbun material Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Satwa langka ini tidak bisa menyelamatkan diri usai erupsi Semeru yang datang tiba-tiba. Akibatnya, bangkai macan yang masuk dalam satwa yang dilindungi ini nampak membatu akibat diselimuti material vulkanik berupa lahar panas dingin dari erupsi Semeru. Penemuan ini pun viral. Selain satwa yang dilindungi, hewan ternak warga turut menjadi korban dan ditemukan sudah menjadi bangkai di dalam kandang. Warga mengaku puluhan ternak sapi dan kambing mereka mati akibat tertimbun material erupsi Gunung Semeru. Warga hanya bisa pasrah merelakan tempat tinggal serta hewan ternak yang menjadi tumpuan hidupnya mati akibat terjangan awan panas dan lahar Gunung Semeru. Warganya berharap ada bantuan dari pemerintah untuk menggantikan hewan ternak mereka yang sudah mati. Sementara seluruh hewan ternak yang ditemukan mati akan dikumpulkan dan dimusnahkan dengan cara dibakar agar tidak memunculkan penyakit lain yang bersumber dari bangkai yang membusuk. Tim Liputan iNews melaporkan. Kobaran api membakar sepeda motor usai melakukan pengisian bahan bakar di sebuah SPBU BBS Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah operator SPBU dengan sigap berupaya memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Sejumlah pengendara dan konsumen yang panik juga menyelamatkan diri. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin motor. Api akhirnya berhasil dipadamkan sebelum menjalar ke area pom bensin. Atas insiden tersebut, pihak SPBU menghentikan sementara kegiatan operasional dikarenakan seluruh alat pemadam api ringan atau APAR yang tersedia telah digunakan untuk proses pemadaman api. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Sebuah pickup ringsek parah usai menabrak truk bermuatan material di Jalan Dendels, Kapanewon, Panjatan, Kulon Progo, Yogyakarta. Petugas gabungan berupaya mengevakuasi penumpang dan sopir pickup yang terjepit. Evakuasi kedua korban berlangsung dramatis selama 1,5 jam. Tim evakuasi harus menggunakan alat ekstraksi untuk mengeluarkan korban. Akibat kecelakaan, sopir luka berat sementara penumpang tewas di lokasi. Kecelakaan terjadi ketika kedua kendaraan melaju searah dari arah Bantul ke Purworejo. Sampai di lokasi, mobil pickup diduga hendak menyalip dengan kecepatan tinggi, tapi gagal sehingga menabrak sisi belakang truk. Usai dievakuasi, kedua korban dibawa ke RSUD Wates. Penyebab pasti kecelakaan masih didalami pihak kepolisian setempat. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Ini bapaknya salah satu korbannya tadi dievakuasi dari dalam bus. Kecelakaan terjadi di Jalan Poros, Makassar, Parepare, tepatnya di Kecamatan Lapbakang, Kabupaten Pangkep, Senin siang. Bus pariwisata ini mengangkut rombongan calon jemaah umroh dari Poliwali Mandar menuju Bandara Sultan Hasanuddin Maros. Bus terbalik setelah membanting setir ke kanan untuk menghindari sebuah mobil di depannya. Dua penumpang dilaporkan mengalami luka ringan pada kaki dan kepalanya.
Seluruh penumpang berhasil dievakuasi untuk melanjutkan perjalanan menuju bandara. Bus yang terbalik sempat menyebabkan arus lalu lintas terganggu. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Banjir dengan air berwarna coklat dan berarus deras menerjang permukiman warga di kawasan Ponjentrek, Pasuruan, Jawa Timur. Banjir ini disebabkan tanggul Sungai Welang jebol sehingga air masuk ke permukiman dan merendam ratusan rumah. Total ada 4 desa yang terdampak akibat banjir ini, antara lain Desa Sukrojo, Bulu, Rujak Gadung, dan Karangasem. Banjir juga menerjang kawasan Sidogiri akibat hujan deras yang mengguyur sejak sore hingga jelang malam. Sejumlah santri tampak berusaha menahan air dari tanggul agar tidak jebol. Para santri juga membersihkan potongan kayu dan dahan pohon yang terbawa agar air tidak tertahan di lokasi. Karena jika tidak dilakukan, air bisa memasuki permukiman sehingga banjir bisa semakin parah. Selain itu, banjir juga menerjang Jalan Pantura di kawasan Tambak Rejo yang menghubungkan Pasuruan dengan Probolinggo. Sejumlah pemotor mengaku banjir menyebabkan padatan lalu lintas karena semua kendaraan harus menurunkan laju kendaraannya. Bahkan para pengendara sempat disarankan untuk mencari jalur alternatif lain untuk menghindari kepadatan. Namun jelang Selasa pagi tadi, jalur Pantura ini sudah bisa dilalui kendaraan lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Tingginya intensitas hujan menyebabkan banjir bandang yang melanda permukiman warga di kawasan Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang tadi pagi. BPBD langsung mengevakuasi warga setempat menghindari korban jiwa. Data sementara, 55 kepala keluarga terdampak banjir bandang dengan ketinggian air mencapai 40 cm. Sejumlah kawasan di Kota Padang juga terendam banjir, seperti di Nanggalo dan Kota Tengah, Kuranji, Padang Barat, Pungus, dan Kecamatan Padang Selatan. 5 hari belakangan ini sampai hari ini tadi malam sudah terjadi banjir ya di beberapa titik. Ada yang banjir genangan, ada yang banjir bandang. Ini kita di Batu Busuk sekarang memang terjadi banjir bandang, yang mana di sini diperkirakan kakak ada 50 kakak dan terdampak. Namun sudah kita evakuasi ya, dan pada detik ini air sudah surut dan korban jiwa tidak ada. Sementara di Kecamatan Ulakan Pakis, Kabupaten Padang Pariaman, sudah 3 hari ratusan warga Nagari Kampuang Galapuang mengungsi ke surau. Pasalnya banjir 3 meter tak kunjung surut karena curah hujan yang tinggi. Terlebih warga bermukim di pinggir Sungai Batang Ulakan. Dan kini sejumlah pengungsi mulai terserang penyakit. Ada memang 1-2 yang sudah sembuh, dari demam, ada yang ada dokter standby. Dokter standby ada, insyaallah. Pak, Pariaman sudah menetapkan status siaga bencana. Kita provinsi bagaimana, Pak? Kami sudah kirim edaran untuk segera dibuat situasi itu. Memang kita melihat suatu kewaspadaan pada masyarakat. Jadi poinnya gini, ini cuaca ini masih mengkhawatirkan, cuacanya masih sangat ekstrim. Ini sama-sama kita atasi. Data dari BPBD Padang Pariaman, ada 10 kecamatan di Padang Pariaman terdampak banjir. Warga diminta tetap waspada karena BMKG memperkirakan curah hujan masih tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan.